Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 14 Januari 2026. IHSG hari ini all time high. Closing resmi 9032,58. Luar biasa ya. Ini transaksinya top value hari ini Bumi, Goto, Arci, Antam, MBMA, BBCA, Dewa, BBRI, PTRO, BMRI, Bull, Inco, Adro, Tins, BRM, SMDK, TLKM, TLKMN, CKLI, MPC. Banyak yang cuan hari ini. Ya, makasih. Kok makasih. Selamat. Makasih ke market ya, makasihnya ke market. Selamat buat teman-teman yang cuan hari ini. Sorry kemarin ada tragedi di video ya. Semoga hari ini tidak ada pecah piring lagi kayak kemarin ada yang komen ada piring pecah katanya. Iya ya, memang saya di rumah ya. Sebelah kanan, sebelah kiri ini tempat berinteraksi. Jadi ya kadang-kadang muncul hal-hal yang tak terduga seperti itu ya, nggak apa-apa lah ya. Saya agak sedikit bingung hari ini ya mau bahas apa. Kadang karena ada beberapa yang aneh beberapa hari ini. Ya lanjut aja kita cek coba PWWON gimana kondisinya. Oi, hari ini agak naik sedikit 0, sekian persen. Oh, ada yang masuk ya. YP, CP, PD, YU, MG, XL, XC-nya sudah jualan. Megang berapa hari ya? 3 hari merah. Mungkin cut loss ya. Nggak tahu saya, Pewan. Tapi yang menarik, Demas hari ini luar biasa. Saya nggak tahu nih kenapa ini. Balik lagi, yang masuk itu XC sama XL. Jangan-jangan memang bener jadi market maker ya. Gede loh. Transaksi hari ini 100 miliar lebih. 117. Bahkan high-nya hari ini itu tembus 151. Jadi kalau dilihat range pergerakan harganya itu sampai 12,5%. Yang kemarin sepi-sepi, turun, habis itu naik, habis itu boom, naik. Ya moga-moga aja besok lanjut ya, sobat-sobat XC dan XL. Terus terang saya nggak tahu ini isunya apa. Teman-teman yang tahu komen ya di bawah ya, karena nggak semua hal saya ikutin. Dan pasti juga banyak yang seneng karena di area-area sini sepertinya juga banyak yang beli. Jadi kalau rata-ratanya ada di bawah, mereka pada floating loss. Nah, dengan kenaikan ya harapannya paling tidak portonya kan hijau dulu kalau belum jualan. Itu Demas. Oke, hari ini kita lanjutkan aja bahas pertanyaan. Biasa kalau weekdays begini rame dengan pertanyaan-pertanyaan ya kita bahas supaya bergulir ya. Nanti nggak habis-habis kalau nggak kita bahas kan. Dari Kak Putra Sentosa Farm. Ini punya peternakan mungkin ya. Mas Arif mau tanya, yang pegang saham paling cepat berapa lama dan paling lama berapa bulan atau tahun? Atau target misalnya kalau 10% di TP. Mohon pencerahannya, terima kasih dan salam sukses. Salam sukses untuk Putra Sentosa Farm. Ini tidak ada rumus pasti. Jadi di saham itu banyak orang yang bilang rumusnya investasi saham adalah tanpa rumus. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau Anda sukses dengan rumusan tertentu atau sistem trading tertentu, ya itu bagus. Cuma rumus dan sistem trading sepertinya ya menurut saya itu berbeda ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau 10% di TP itu sebenarnya satu ukuran untuk semua saham. Nah, padahal bisa jadi optimalisasinya tidak seperti ini. Contoh misalnya Antam ini kan sudah naik berapa nih ya? 40%. Kalau 10% sudah di TP berarti pas waktu kemarin 10% di sini. Nah, ini sudah TP harusnya. Tapi potensinya jadi ketinggalan. Ini kan masih uptrend. Kalau masih bisa berlanjut ya, masih lanjut terus, kenapa harus di TP buru-buru gitu. Apalagi kemarin sudah strong banget tembus di resist. Resistnya udah tembus dan berlanjut ya, kenapa harus buru-buru TP? Sehingga menurut saya teman-teman tentukan dulu aja sendiri gitu ya. Kalau saya pribadi memang nggak pakai rumus pasti gitu. Saya ngelihat terus terang ngelihat chart, ngelihat teknikalnya, ngelihat fundamentalnya, dikombinasikan jadi satu sehingga ketemu keputusan. Oh, ini trailing stop di sini, oh ini cut loss di sini, oh ini TP di sini, oh ini nggak perlu cut loss, average down di sini, oh ini apa, dan seterusnya. Nah, hal-hal kayak gitu memang ya latihan ya, karena nggak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Jadi nggak ada baju yang cocok untuk semua ukurannya orang gitu. Mungkin baju saya L atau M gitu, mungkin baju teman-teman S atau XL atau double XL, triple XL. Jadi beda-beda. Sehingga berlatih saja.
Mana yang nyaman, mana yang bikin cuan, konsisten, fokus aja di sana. Jangan pakai timelinenya orang lain, jangan pakai waktunya orang lain. Kita masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri. Dan pede aja, orang cuan kok. Orang lain mau berkata apa kalau kita kecuan konsisten, pede aja. Nggak ada yang tahu porto Anda tuh berapa, nggak ada yang tahu cuan Anda tuh berapa. Dan yang bisa saya spill, kalau saya ngeliatin technical ya, kayak Antam gini, saya nggak TP dulu, saya biarin aja. Misalnya saya ngambil di sini, terus dia naik tuh, ya biarin aja. Sampai nanti di titik tertentu, ketika sudah trennya sudah patah, ketika flow-nya sudah habis, sudah mulai ada tanda-tanda balik arah, nah mungkin itu ada konsiderasi untuk TP di arah sana. Gitu. Terus, terima kasih infonya Mas Arif. Menurut Mas Arif, satu emiten apa yang cocok dikoleksi hingga 1 juta lembar saham? 1 juta lembar berarti sekitar 10.000 lot. Bukan saran jual beli pastinya. Itu menurut keyakinan Mas Arif. Hehehe. Menurut keyakinan saya, kalau bicara 1 juta lembar itu kan berarti menurut kemampuan atau menurut harganya masing-masing. Nah, saya kebetulan nggak punya simulasi. Kemarin pas waktu bikin ini cara average down, kita ambil aja di sini. Nah, kita coba masukin aja ya. Contoh misalnya di KKGI lah. Kalau 10.000 lembar itu berarti 422 juta. Kalau Hexa 10.000 lembar 10.000 lot itu berarti 5 miliar. Kita 10.000 lot itu berarti 4,5 miliar. Nah, ini berarti kalau harganya sekitar 4 ribuan, 5 ribuan, 400-an, modalnya beda-beda. Nah, pertanyaannya saham mana yang layak untuk dikoleksi sampai 10.000 lembar? Maka pertama ya tergantung kemampuan finansial kita. Kalau harga 5 ribuan ini oke buat kita, ya, harga sekarang kan 4330 ya. 4 miliar ini oke buat kita. Berarti kita punya kemampuan di sana gitu ya. Nah, terus apa sahamnya? Ini disclaimer on, saya nggak punya barangnya. Tapi ini perusahaan menurut keyakinan saya itu barrier to entry-nya sulit dilakukan oleh orang lain. Terus konsistensinya sangat bagus, monopoli, bergerak di bidang jasa. Industri yang menggunakan jasanya saham ini itu termasuk industri-industri yang besar, bergeraknya di area di bidang pelabuhan. Nah, kira-kira apa tuh? Menurut saya itu saham yang patut banget untuk dilirik. Cuma memang harganya sekarang sudah lumayan tinggi ya, sudah bergerak dari kemarin terakhir di 200-an udah 35%. Kemudian satunya lagi sudah bergerak 78%. Kondisinya per sekarang ya punya harganya 1.300, kemudian IPCM harganya 346, tadi naik 0,0, harga wajarnya kalau untuk IPC itu 1.236. IPCM 292. Itu kenapa? Karena yield dividennya sekarang itu masih di bawah 9%. Jadi kalau kita dapat di harga ini itu berarti harga di mana potensi dividennya dia itu setara dengan 9%. Jadi memang sekarang lagi rada mahal. Dan menurut saya dua perusahaan itu, satu kalau kendaraan terminal itu nggak ada yang bisa bikin tuh. Pemerintahan kan BUMN rajin bagi dividen, dividennya bagus, payout rasionya juga bagus, terus bergeraknya di bidang yang tidak tergantung suplai material karena dia jasa, dan pelanggannya industri besar. Otomotif itu kan industri yang besar. Jadi kemungkinan bermasalahnya itu menimbulkan efek domino yang gede gitu. Jadi pasti harusnya pemerintah itu turun tangan. Ini salah duanya perusahaan. Kemudian yang lain-lain gimana? Astra kok nggak masuk bang? Masuk, Astra pasti masuk. Cuma kalau di harga sekarang kan sudah lumayan mahal ya. Yield dividend tinggal 5,4. Terus IPCC, IPCM itu juga posisinya sekarang kan lagi turun kan. Ya, kalau lagi turun gini kan kita berharap turun aja terus gitu. Balik lagi ke harganya kemarin berapa nih? 730 kan, lumayan. Ya terus terang saya nggak punya barang di sini. Kemarin pas naik udah saya lepas, saya pindahin ke yang lain. Itu menurut keyakinan saya. Silakan riset sendiri. Yang lain-lain gimana? Saham batubara gimana? Bagus, masih bagus. Tapi ada masanya. Kalau namanya komoditas itu kan ada masanya, cyclical ya. Itu ada masanya. Terus saham kesehatan gimana?
Saham kesehatan ya juga oke, bagus. Tapi saya tidak bisa mengenal yang barrier to entry-nya itu sebesar IPCC. Menurut saya itu nggak bakalan ada pesaing. Nggak mungkin kendaraan terminal itu punya pesaing di Priok, di pelabuhan lain, di mana pelabuhan lain itu dikuasai oleh Pelindo. Pasti orang pertama yang dipanggil adalah IPCC. Terus IPCM juga sama kan, jasanya adalah guide ya. Guide kapal masuk untuk bersandar. Yang punya pelabuhannya kan Pelindo, IPCM anaknya. Ya itulah ya. Barrier to entry-nya itu terlalu besar. Swasta mau masuk di sana menurut saya juga susah. Tapi kalau kelas kesehatan, siapapun punya know-how, punya modal, bisa aja masuk ke sana. Apalagi sektor apa lagi? Otomotif sama. BYD Cina masuk. Gampang gitu masuknya. Maksudnya ada peluang untuk masuk itu ada. Tapi kalau kayak IPCC, IPCM menurut saya kok kecil. Nah, nanti komen ya. Kita bahas di komen. Spill Ases sepertinya harganya lagi turun. Oke, kita spill. Harga 410, yield potensi dividen 6,7% ya, payout ratio 74, EPS terakhir 37. Ya, masih ini jebol support 2023. Lagi tidur ini. Di bawah MA 200, di bawah MA 50, di bawah MA 20, di bawah MA 100, lagi downtrend. Kalau duit nganggur mau nyicil monggo silahkan. Tapi kalau mau nggak sabar nunggu, nah dengan posisi downtrend begini, itu masih ada peluang untuk melanjutkan trennya mereka. Jadi begitu kira-kira Bang Joko ya, Om Joko Santoso. Oke, dengan kondisi ini kita lihat IPCC, IPCM, ACES, SII, anggap aja pakai punyanya IPCC 8,5%, nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun, targetnya dapat dividen 18 juta di tahun ke-25, dapatnya 17.244. Jadi kurang dikit lagi. Mungkin 8,8. Nah, kira-kira gitu ya. 8,8 itu 18.579. Targetnya 18.539. Ya nggak apa-apa, 0,3 bisa diambil dari yang lain-lain. Harusnya bisa dan menurut saya masih bagus. Disclaimer on, bukan ajakan jual atau beli. Karena saya sendiri pun belum membelinya. Kan udah turun Bang, ini kan saatnya ini beli nih. Kondisi seperti ini. Ya saya belum mau aja. Sama nih, IPCC juga lagi turun. Sama. Saya juga belum mau aja. Anggap aja begitu. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng. Kita ketemu lagi di insya Allah di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.